sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini insyaallah sekarang istiqomah kitabnya maksudnya. Sekarang insyaallah pakai kitab Az-Zuhud yang biasa diumumkan Ahifarosin. Kalau kemarin itu campuran, ganti-ganti, soalnya kitabnya belum dapat. Alhamdulillah ini sudah dapat, artinya insya Allah menyelesaikan kitab ini. Jadi mengawali di kitab ini, penulis kitabnya namanya Ibnul Mubarak. Nanti ada riwayat singkatnya. Penulis kitabnya Ibnul Mubarak. Dan kitab ini ditahqiq atau diteliti dan dikomentari oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid. Ya. Dan muqaddimah, ini muqaddimahnya, maksudnya kita baca secara cepat saja muqaddimahnya. Muqaddimatun yaitu pendahuluan. Nas'alullah ta'ala, kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Penulis kitab ini sangat berharap kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya juga termasuk di dalam doa itu. Mudah-mudahan kita semuanya nanti tatkala pulang kembali kepada Allah itu dalam keadaan husnul khotimah. Dan innal hamdalillah, segala pujian milik Allah. Nahmadu, kami memuji kepada Allah, wa nasta'inuhu, dan kami sekaligus memohon pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan sekaligus kami juga memohon ampunan kepada Allah. Wa nastahdihu wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami juga memohon hidayah kepada Allah. Sebagaimana kita pahami, hidayah menurut Ibnu Qayyim itu dibagi 4 kalau kita lihat di dalam Al-Quran. Kalau suatu saat panjenengan berbicara masalah konteks hidayah yang telah ditulis di dalam Al-Quran, itu maka hidayah itu ada 4 menurut Ibnu Qayyim. Apabila panjenengan baca seluruh Al-Quran, dikumpulkan dalil yang berbicara masalah hidayah, maka hidayah itu ada 4. Yang pertama adalah hidayatul am, hidayah umum. Hidayah umum maksudnya tatkala manusia bisa berjalan, bisa berbicara, bisa melihat kemudian mengetahui sesuatu, bisa makan dengan mulutnya, kemudian dikunyah dengan yaitu anggotanya, dan kemudian yang lain-lain, ini hidayah umum. Artinya kalau suatu saat kemudian manusia berbicara masalah hidayah umum, berarti semua manusia diberikan. Kalau Anda tatkala membaca surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran, karena sampai suatu saat membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus, berarti yang dimaksud bukan hidayah umum, wong sudah seluruh manusia diberi semuanya itu. Yang kedua, yaitu hidayatul irsyad wal bayan. Yang kedua, hidayah petunjuk dan penjelasan. Ini harus ditempuh. Artinya
Kalau suatu saat meningkat kepada hidayah yang kedua, berarti manusia menempuhnya. Yaitu yang kedua, hidayah petunjuk dan penjelasan. Artinya ditempuh dengan jalan belajar ilmu Islam. Nanti setelah kemudian kita belajar ilmu-ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, di sana kan disebutkan hukum-hukumnya terkait masalah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah dan yang lain-lain. Sekalipun nanti begitu keluar, setelah mengetahui manusia dua keadaan. Ada yang menerima kemudian dia mendapatkan hidayah yang ketiga. Ada yang tidak menerima malah justru menolaknya. Karena mesti didoki petunjuk Al-Qurannya seperti ini, Sunnah seperti ini, begitu metu, wah ora cocok. Ya berarti wong ora gelem diwe hidayah sing nomor telu, nembe mapan sing klorotok. Berarti mangkat ngaji, kita belum tentu menyelamatkan. Kan seperti itu ya, apa mending suruh ngaji. Contoh misalnya gini, contoh. Yang namanya kaum perempuan dalam pandangan madhab Syafi'iyah itu wajib menggunakan cadar. Dan seluruh ulama sepakat, tidak ada yang menyelisih, baik ulama maupun madhab Maliki, Hambali, semua kaum perempuan wajib menutup auratnya. Begitu kemudian keluar, dia mendengar penjelasan itu, mulai dari petunjuk Al-Qurannya jelas, Sunnahnya jelas, pendapat imam-imam juga sudah jelas. Pun terus dia ngomong, wah nyurat cocok ya. Masa yang ngono kaya kowe. Jadi jenengane wong ora gelem entuk hidayah sing nomor telu, mung mapan nomor loro tok. Mapan pada yaitu potensi hidayah yang kedua, manusia justru bisa ingkar, bisa kufur, bisa ingkar, atau bisa meningkat pada hidayah yang ketiga. Hidayah yang ketiga, hidayah itu taufik. Hidayah taufik adalah melihat sesuatu yang bid'ah itu bid'ah. Terus sampean bisa ngelakoni. Karena wong wis ngerti kayak perbuatan bid'ah, ngerti dalilnya ngerti, Al-Qur'annya yang ngerti, Sunnah yang ngerti. Tapi begitu tekan pelaksanaan, wah nyuruh kepenak. Berarti ora oleh hidayah sing nomor telu, jenengane hidayah taufik. Aku ora sing model iki. Oke, padahal jaluk bendina ihdina siratal mustaqim dhewe iku malah ora gelem. Aku ora sing model iki. Oke. Dikasih tahu yang namanya syirik, ada syirik kecil, ada syirik besar, seperti ini, seperti itu. Penjelasannya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi begitu menerimanya, dia menolaknya. Berarti orang tidak mau menerima hidayah taufik. Karena banyak orang yang mengetahui dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, ngerti dalilnya sahih, tapi kemudian tidak diberikan oleh Allah hidayah taufik. Mulanya kan jujur-jujur aku yang ngerti dalilnya, kurang dijanjane nang Al-Quran dan Sunnah, tapi kebeman yang ngiriku berarti rauli taufik. Mulanya kudu nuju-nuju buat jadi nama orang. Siapa mas sampean jenengane mas Taufik, digenah namening Taufik Hidayat. Masya Allah. Jadi lucu nek anak yang jenengane Taufik Hidayat, tapi terus dia tidak bertaufik. Anak yang jenengane Taufik Hidayat tapi tidak bertaufik. Ini lucu ya. Suatu saat jenengane Taufik malah mapane nanggon acara-acara bid'ah misal lepas ya. Jadi kalau suatu saat panjenengan melihat atau membaca di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, maksudnya adalah hidayah taufik. Aja ngasih. Kita setiap hari membaca doa ihdinas siratal mustaqim, begitu Anda diberi oleh Allah, dewek ora gelem. Karena ora paham. Wong rata-rata doa iki berapa? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ya Allah berilah kami hidayah taufik. Tapi nyatanya begitu dikasih penjelasan yang matang, malah justru kemudian menolak. Hidayah taufik seperti itu. Kita tahu hukumnya yang haram, yang halal, yang bid'ah, yang syirik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan untuk menjauhi yang bid'ah, untuk menjauhi yang syirik, untuk menjauhi kekafiran dan yang lain-lain. Diberi kekuatan untuk seperti itu. Jenengane hidayah taufik. Mulane kan nggo doa. Allahumma arinal haqqo. Wah, Masya Allah ya. Ya Allah berilah
pengetahuan kepada kami, perlihatkanlah kepada kami sesuatu yang benar itu adalah hak, kan ya, dan berilah kami rezeki, berilah kami karunia untuk menempuh jalan yang hak. Itu aja ngasih dongannya seperti itu, tapi malah justru orang gelem diwe al-haq. Akhirnya iya. Karena nih kadang dengan ya Allahumma arinal haqqo haqqo, masya Allah nih dongan iya. Begitu diwe yang hak yang beneran, malah ditolak. Oke, orang pas, orang sesuai cerita. Iya, akhirnya kayaknya. Jadi orang paham boleh jadi. Itu seperti itu. Nah, makanya di mukadimah kita, sebagaimana di hadis Nabi tatkala mengawali pembicaraan, maka kemudian kami semuanya memohon hidayah taufik. Maksudnya di sini juga disebutkan kami memohon hidayah taufik. Yang keempat, yaitu hidayah penduduk surga supaya bisa masuk ke dalam surga, dan hidayah penduduk neraka supaya masuk di dalam neraka. Ini kalau dijelaskan di dalam kitab Ibnu Qayyim macam-macam hidayah. Dan berikutnya, wa'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri-diri kami. Wa min sayyiati amalina, dan dari keburukan-keburukan amalan-amalan kami. Kalimatnya seperti itu. Dan dari keburukan-keburukan amalan-amalan kami. Sampai kalau suatu saat ditanya, keburukan amal apa? Dewek ngamal, kita beramal, tapi tidak mendapatkan pahala, malah justru terkadang mendapatkan dosa. Itu senengannya keburukan amalan. Dewek ngarep-ngarep tatkala kemudian beramal itu menjadi pahala, ternyata menjadi dosa di sisi Allah. Mulanya di sini disebutkan seperti itu. Dulu kan pernah disinggung di bab sebelumnya. Yang namanya amal soleh syaratnya hanya ada dua. Satu yaitu beriman. Syarat masuk surga diantaranya kan ada dua, beriman dan beramal soleh. Beramal soleh syaratnya ada dua, yaitu shawab dan kholas. Nek shawab benar mengikuti petunjuk Nabi, nek kholas bersih dari segala tujuan syirik atau selain Allah. Ke amal soleh. Lepas dari dua keadaan ini jenengannya amal salah atau amal yang jelek. Makanya kemudian di kitab ini disebutkan oleh penulis kitab sesuai dengan muqaddimah. Dan ini biasa dibacakan di dalam hadis Nabi tatkala Nabi mengawali pembicaraannya, wa min sayyiati amalina, dan dari keburukan-keburukan kami senantiasa berlindung kepada Allah. Boleh jadi kan mungkin banyak orang beramal dia beramal tapi tidak tahu apakah amalan itu jelek, apakah amalan itu baik. Notabene kalau menurut timbangan manusia, sing jenengane ngamal ibadah ketone api kabeh. Tapi menurut Allah harus ada takarannya. Takarannya adalah ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi. Jadi orang mesti kabeh wong ngamal kuwi dadi amal soleh. Karena amal soleh syaratnya ada dua. Itu seperti itu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang justru ngamal malah amalan-amalan yang salah. Sing lucu mending kadang-kadang kewalik zaman sekarang kita hidup hari ini. Sholat jamaah nang masjid tidak tahu, giliran sholat tolak bala kebawa kasar mangkat jajal kepriwe jajal. Ya kan kebalik ya, kebalik. Singuran ajaran Nabi malah dimangkati, singuran ajaran Nabi tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa sholat jamaah itu memang hukumnya harus di masjid, sekalipun ulama berbeda hanya segi menghukumi apakah wajib, apakah sunnah muakkad, tapi kemudian intinya tidak ada perselisihan di dalamnya, itu adalah amal soleh, malah justru mangkat. Giliran diumumna monggo sami ngrawuh teng masjid badhe ngawontenaken bilih niki rebo wekasan, rebo ingkang terakhir teng bulan Safar, monggo sami salat tolak bala mangkat. Iya, kan ya. Yang seperti ini jenengane orang ngerti. Dia menyangka kayak kesel-kesel uli pahala, jebulan malah uli dosa. Kenapa? Karena tidak ada ajaran dari Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh ulama zaman dulu.
Imam-imam ya ora sing pernah salat tolak bala mulane sampai nek mlebu meng kitab fikih ora fikih salat tolak bala. Dan berikutnya, ma yahdihullahu fala mudhillalah. Dan siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka dia tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Manusia kalau sudah dikehendaki oleh Allah, maka jika kemudian Allah menghendaki dia mendapat hidayah, tidak ada seorang pun yang kemudian dia mampu kemudian menyesatkannya. Lucu-lucu ini terjadi karena tauhidnya tidak mapan, tauhidnya orang mapan. Wong sing biasa maune tidak pernah menuju ke masjid, terus sholat nang masjid. Diomong nang jamaah, sekalipun ya kudunya aja diomong. Ning lucu-lucu wong jenengane wong ngomong sih ya. Begitu mangkat diomong, kira salah baudan. Ngesu kesu ya. Ini menunjukkan kalau memang Allah berkehendak memberi hidayah, tidak ada kok yang bisa menyesatkannya. Tapi yang gandeng Allah memang tidak berkenan memberi hidayah kepada dia, mandek. Alasannya yang diomong. Nah, itu ya, karena tidak mapan tauhidnya. Jadi tauhidnya mapan, urusannya dia ngomong urusannya dengan Allah. Saya juga ke masjid, urusannya dengan Allah, bukan urusannya dengan manusia. Tauhidnya kan seperti itu. Sehingga saya ke masjid ini tidak mencari penilaian siapapun. Orang mau berbicara tentang saya, silakan, itu bukan urusan saya urusannya dengan Allah. Dia juga manusia, tatkala kemudian ngomong kepada saya tumben mau masjid, dia juga urusannya dengan Allah, bukan dengan saya. Kan harusnya seperti itu ya. Kenek tauhidnya mapan, ning gandeng tauhidnya orang mapan, ngesuk jengkel nganti seprene orang mau masjid maning. Dia mau diomongnya kan jenengane dhewek kadang-kadang wong sing biasa nang masjid kan cokane ngomong ya. Ya wong ora tau masjid kan ngomong udah. Ya sekalipun ya janjane aja diomong aja. Wah tahu-tahu nang masjid ku udan ya kejengkel. Beri yang apa bangun tak lobat apa berkejedot apa ya. Malah diomong aja sisan. Dan berikutnya, wa may yudlil fala hadiyalah. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Orang kalau sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib pamane Nabi kurang apa jejal. Nabi dongane makbul. Nabi padahal berharap sekali kalau orang yang sangat dicintai itu pamannya itu masuk ke dalam agama Islam. Begitu dia mau meninggal, didatangi keponakannya itu Rasulullah, disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tetap enggan. Kenapa seperti itu? Jika Allah sudah menyesatkan manusia, tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Jadi sampean berbahagia kalau hari ini kemudian panjenengan merasa itu di bawah petunjuk Allah, berarti Anda termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka karunia itu paling tidak disyukuri dengan betul-betul memaksimalkan hidayah itu untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kadang-kadang kan anak sing ora syukur ya, wis duwe hidayah dadi wong ahli ngaji, sebulan mandek. Itu jenengane kan orang bersyukur terhadap hidayah itu, padahal orang tatkala kemudian diberi hidayah oleh Allah dipilih. Manusia semuanya bisa berbicara, ia nyungsi kepengen untuk hidayah, tapi Allah milih. Dan apabila Allah orang sudah memilih dia mendapatkan hidayah, siapa pula yang hendak menyesatkannya? Tapi wong gandeng manusia nuju-nuju ora arep. Ora mudeng, walah ke wong tak kaya nemen-nemen malah disuwi ya. Sampai kalau suatu saat diwehi barang sing bagus banget, misal permata misal, harganya mahal. Tapi nang sing duwe begitu nang jenengan duwe nang jenengan malah disuwi ya. Gletak nang ngarepan. Gletak seolah-olah kayak ngeletakna barang udah berharga. Kira-kira sing duwe kena ora? Oh kayak wong duwe si berharga kan orang ngerti barang berharga sih. Boleh jadi kan mungkin seperti itu. Hidayah kan seperti itu. Pada hakikatnya namanya hidayah dari Allah ini melebihi perhiasan apapun yang ada di dalam permukaan dunia ini. Sekalipun dikumpulkan semuanya harta benda dunia untuk membeli hidayah, tidak bisa dinilai dengan harta benda dunia. Hidayah. Jenengan nek dipilih jadi wong sing
memungkinkan mendapat hidayah Allah, maka karunia itu patut disyukuri. Aja ngasih nang jenengan ora disyukuri nang Allah dijut maning. Kan akeh. Jadi wong ngaji sebulan tok mandek siki ora tau nongol. Kan ya, setahun ngaji terus siki ya ora nongol maning. Ya. Alamun ngaji nih ora melu giliran ngopi melu. Waduh. Gimana kok sing ora mangkat yang melu. Iya kan ya? Kan ya kenapa ya? Terus iya, malah sibuk ngurusi wakil presiden lebih presiden saja. Aduh, itu seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan keesaan Allah tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dan berikutnya, ini masih di mukadimah ya.